Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Saat ini admin ingin menghadirkan kembali kisah perintah Kaisar Naga ini dari awal, yang akan admin sajikan 5 episode pada setiap uploadnya. Bagi kawan-kawan para pecinta novel PKN ini yang ingin menyimaknya, selamat menikmati. Melihat Ellie yang tiba-tiba bersemangat, Yuki bertanya dengan bingung, "Ada apa?" "Dev orangnya baik kok, saya sangat mengerti dia, saya juga sudah bertemu dengan orang tuanya." "Apa yang kamu mengerti? Dia itu seorang pembunuh, apa kamu tahu? Dia sudah menghabisi seluruh keluarga Wibowo, dia juga sangat kejam." Ellie sudah tidak bisa menahan diri dan mengatakan yang sebenarnya. Namun baru saja dia membuka mulut, dia sudah merasa menyesal, karena memberitahu Yuki hal seperti ini juga tidak baik. Awalnya dia mengira Yuki akan kaget setelah mengetahuinya, namun tidak disangka Yuki tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun, malah mengangguk dan berkata, "Saya tahu, dia melakukan itu demi saya." "Demi kamu?" Ellie kebingungan. Yuki menceritakan kembali semua yang sudah dia alami kepada Ellie, termasuk masalah di kota Namae. Erik ini sama saja dengan binatang, dia memang pantas mati. Ellie yang mendengarnya langsung marah dan membanting meja dengan keras. "Ellie, kamu kedatanganmu kali ini ke kota Surau, apakah untuk menangkap Dev?" Yuki tiba-tiba menyadari dan bertanya pada Ellie. Saya. Ellie seketika terdiam dan tidak tahu bagaimana caranya menjawab pertanyaan Yuki. "Ellie, kalau kamu datang untuk menangkap Dev, maka jangan salahkan saya tidak mau mengenalimu lagi. Apalagi Dev juga pernah menyelamatkan nyawa Tuan Indrawan, kamu tidak boleh membalas budi dengan dendam." Raut wajah Yuki mulai terlihat muram. "Apa? Dev pernah menyelamatkan kakekku?" Ellie tersontak dan dia tidak tahu mengenai masalah ini. "Tentu saja, kalau tidak percaya tanyakan saja kepada Tuan Indrawan, saya tidak terlalu tahu detail masalahnya." Yuki hanya pernah mendengar Dev mengungkitnya, tapi bagaimana detail kejadian itu Yuki juga tidak tahu. Hati Ellie bagaikan dihantam ombak, kalau Dev benar-benar pernah menyelamatkan kakeknya, bagaimana dia bisa turun tangan pada Dev? Ellie berdiri dan bergegas menuju tempat Irawan, Yuki juga bergegas mengikutinya dari belakang. Kedatangan Ellie dan Yuki memecah suasana canggung di antara Dev dan yang lainnya. "Ellie, untuk apa kalian kemari?" Melihat Ellie dan Yuki menghampiri, Indrawan bertanya. "Kakek, apakah benar Dev pernah menyelamatkan nyawamu?" Ellie langsung menanyakannya. "Tentu saja, Tuan Dev tidak hanya pernah menyelamatkanku, dia juga pernah menyelamatkan wali kota Willy, dan menyelamatkan ribuan penduduk kota Surau." Indrawan tahu Dev membantu Willy melepaskan diri dari kendali pengusaha Futua, jadi dia berkata demikian. "Tuan Indrawan, apa yang sebenarnya terjadi?" Hans tercengang, dan merasa perkataan Indrawan sedikit berlebihan, menyelamatkan ratus ribuan penduduk kota Surau. Masalah ini harus dijelaskan langsung oleh wali kota Willy. Indrawan berkata lalu mengutus seseorang untuk mengundang Willy kemari. Setelah Willy datang, dia mengerti maksud Indrawan dan menceritakan kembali bagaimana Dev membantunya. Tapi ini membuat Hans dan Ellie yang mendengarnya tercengang, karena masalah seperti ini kalau tidak dilihat langsung dengan mata kepala sendiri, siapapun tidak akan percaya dengan mudah. Namun karena ini keluar dari mulut Willy, mereka tidak berani tidak percaya karena mereka tahu Willy tidak mungkin berbohong. Setelah beberapa waktu Hans akhirnya menghela nafas dan berkata, "Tuan Indrawan, meskipun kami tidak menangkap Dev tapi keluarga Changga juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu saya takut orang-orang yang terlibat dengan Dev akan mengalami kesialan. Dodi sudah mengatakan kalau dia akan membunuh Dev sekeluarga." Perkataan Hans membuat semua orang terdiam, tidak ada orang yang tidak mengenal keluarga Changga dari kota Ithaka. Kepala keluarga mereka Dodi juga merupakan master kekuatan batin, kekuatannya sangat luar biasa, dan Dodi sudah mengeluarkan titahnya, sepertinya masalahnya akan sulit diatasi. "Kalau begitu bagaimana kalau kami pergi? Pergi sejauh mungkin, ke tempat yang tidak bisa ditemukan oleh keluarga Changga?" Yuki bertanya dengan cemas. Sepertinya dia juga sudah mendengar reputasi keluarga Changga, dan merasa takut dalam hatinya. Hans menggelengkan kepala, "Tidak semudah itu, meskipun Dodi memberi kami majelis perlindungan hukum waktu 3 hari, tapi saya tahu dia sudah mengutus orang untuk mengawasi seluruh persimpangan di kota Surau, dia tidak percaya kepada kami majelis perlindungan hukum." Lalu bagaimana? Yuki seketika panik, Indrawan dan Willy juga terlihat muram, karena bagaimanapun Dev pernah menyelamatkan nyawa mereka, namun sekarang mereka malah tidak bisa membantunya sedikitpun. Keluarga Wibowo saja sudah cukup untuk meremehkan mereka, jangankan keluarga Changga, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan kepala keluarga Changga. Kalau Indrawan belum pensiun, dia mungkin bisa membantu berkata baik dengan keluarga Changga, tapi sayangnya dia sudah pensiun. "Saya akan pergi ke kota Ithaka bersama dengan kalian." Dev tiba-tiba buka mulut. Semua orang menjatuhkan tatapan mereka pada Dev. Yuki menjadi lebih panik lagi. "Kamu tidak boleh pergi, saya tidak mengizinkanmu pergi, kamu sama sekali tidak tahu sehebat apa keluarga Changga." "Tuan Dev, kekuatan keluarga Changga tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wibowo,
keluarga Wibowo bisa berlaga di kota Ithaka bisa dibilang juga mengandalkan dukungan dari keluarga Cangga. Keluarga Wibowo adalah keluarga pebisnis, sedangkan keluarga Cangga adalah keluarga ahli bela diri. Bahkan Dodi memiliki kekuatan sebagai master kekuatan batin. Dia sangat hebat, kamu tidak boleh pergi. Indrawan yang jauh lebih mengerti tentang keluarga Cangga juga membujuk Dev. Dev tersenyum santai, keluarga Wibowo sudah saya habisi, saya tidak keberatan menghabisi satu keluarga Cangga lagi. Nak, kamu terlalu arogan, keluarga Cangga memiliki fondasi selama ratusan tahun, mereka bukanlah keluarga yang bisa kamu binasakan begitu saja. Ekspresi jijik melintas di mata Hans. Saat dia mendengar Dev pernah menyelamatkan Indrawan dan Willy, Hans memiliki sedikit kesan baik dan kekaguman pada Dev. Namun perkataan Dev barusan membuat dia langsung jijik dan mengira Dev terlalu sombong untuk usianya yang masih muda. Dev tersenyum dingin, bisa menghabisi keluarga Cangga atau tidak, waktu yang akan membuktikannya. Baik, kalau begitu biarkan waktu yang membuktikannya, karena kamu bersedia ikut dengan kami ke kota Ithaka, maka kita berangkat besok, saya akan menjamin dalam perjalanan ke kota Ithaka tidak akan ada orang yang bisa menyentuhmu. Hans awalnya masih merasa serba salah karena Dev pernah menyelamatkan Indrawan dan Willy, namun sekarang Dev merasa bagaikan pahlawan jadi Hans juga tidak perlu memikirkannya lagi. Baik, Dev menganggukkan kepalanya. Dev makan dengan sangat tenang sedangkan Yuki sama sekali tidak selera makan. Dia tidak makan satu suap pun, berkali-kali dia ingin membujuk Dev tapi dia tidak bisa melontarkan kata-katanya. Dia tahu sifat Dev, kalau dia sudah menentukan keputusannya, tidak ada orang yang bisa mengubahnya. Setelah makan, demi menjamin Dev tidak kabur saat tengah malam, Hans menyuruh Ellie untuk ikut bersama Dev dan Yuki pulang ke rumah. Ellie dan Yuki adalah teman kuliah, oleh karena itu tinggal bersama juga tidak akan merepotkan, lagi pula ini hanya untuk satu malam. Setelah pulang ke Villa Bumi Indah, suasana hati Yuki masih jelek, sedangkan Ellie yang memiliki identitas sebagai detektif juga tidak tahu bagaimana caranya menghibur Yuki. Dua orang itu tidak berbicara sama sekali dan suasana terasa tertekan. Dev membuatkan 2 gelas kopi dan mengantarkannya pada Yuki dan Ellie, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kenapa kelihatan tidak bahagia? Ini juga bukan perpisahan seumur hidup, bisa saja saya hanya pergi ke kota Ithaka selama beberapa hari lalu pulang. Melihat Yuki yang muram, Dev berkata sambil tersenyum. Dev, apakah kamu tidak bisa mendengarkanku kali ini saja? Jangan pergi ke kota Ithaka, kalau memang tidak bisa diatasi, kita menetap saja di kota Surau. Kalau keluarga Cangga datang membuat masalah di kota Surau, kita bisa melawan, tapi kalau kamu pergi ke kota Ithaka, bukankah itu sama saja dengan kambing yang berjalan ke mulut harimau? Yuki membujuk Dev dengan wajah memelas. Menurutmu saya masih bisa tidak pergi? Dev tersenyum dan menatap ke arah Ellie. Yuki juga menjatuhkan pandangannya pada Ellie, karena Ellie datang kemari untuk mengawasi Dev, mencegah Dev untuk kabur atau bersembunyi. Ellie merasakan tatapan Yuki dan seketika menjadi canggung, tangannya memegang kopi yang dibuatkan Dev dan menggigit bibirnya. Saat tidur saya sangat tidak sadar, saat malam hari kalau ada pergerakan saya juga tidak akan terbangun. Maksud perkataan Ellie sangat jelas, sedang memberitahu Dev dan Yuki kalau mereka boleh menggunakan kesempatan saat dia tidur untuk kabur. Melihat sikap Ellie, Dev tiba-tiba tertawa, Nona Ellie sedang memberitahuku kalau saya boleh kabur nanti malam? Saya tidak berkata demikian. Ellie memelototi Dev dan menyalahkan Dev kenapa malah langsung mengatakannya. Dev, jangan sembarangan, Ellie tidak berkata seperti itu. Yuki juga tahu Ellie sedang membantu mereka, dan memelototi Dev. Hahaha, Dev tiba-tiba tertawa, kalian berdua juga sudah lama tidak bertemu. Sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk bernostalgia, tidak perlu mengkhawatirkan urusanku, wanita secantik ini belum kuperistri, mana boleh mati. Dev memegang dagu Yuki dengan satu tangan dan tiba-tiba mencium wajah Yuki. Yuki seketika merona, Dev berani menciumnya saat Ellie masih ada di sana. Dev, dasar berandalan. Yuki sengaja mengerucutkan bibirnya agar terlihat kesal, tapi dia sudah merasa sangat senang dalam hatinya. Ellie melirik malas ke arah mereka dengan pasrah. Dia lengah dan harus menyaksikan mereka memamerkan kemesraan di depannya. Namun sudah sampai tahap seperti ini Dev malah masih bisa bercanda gurau. Ellie sedikit mengagumi mentalitas diri Dev. Dan pada saat ini, seseorang bergegas masuk ke dalam villa dan menghampiri Dev lalu berkata, Tuan Dev, saya sudah mendengar kalau Majelis Perlindungan Hukum dari kota Ithaka mengutus orang untuk menangkapmu. Kamu jangan pergi, saya sudah mengumpulkan semua saudara kita, ribuan saudara sudah memblokir seluruh persimpangan. Kalau orang dari Majelis Perlindungan Hukum berani membawamu pergi, saya akan membuat mereka tidak bisa meninggalkan kota Surau. Orang yang datang adalah Jansen, karena Jansen masih cedera Dev menyuruhnya agar beristirahat jadi dia tidak memberitahukan hal ini kepadanya, dan entah siapa yang memberitahu Jansen. Perkataan Jansen membuat Ellie yang ada di samping menunjukkan raut wajah muram, bukankah ini mempermalukan Majelis Perlindungan Hukum di depannya secara langsung? Namun Ellie juga tidak berani mengatakan apapun, karena Jansen mengatakan dia sudah mengumpulkan ribuan saudara dan itu sudah cukup membuatnya kaget. Kalau pihak lawan benar-benar punya ribuan orang, maka mereka Majelis Perlindungan Hukum yang hanya beranggotakan belasan orang sepertinya benar-benar tidak akan bisa pulang. Dev tersenyum dan menepuk pundak Jansen, pulanglah, saya hanya pergi sebentar ke kota Ithaka, dengan begitu juga akan mengurangi orang yang terus menargetkan keluargaku. Jansen menatap Yuki dan Ellie sesaat lalu menarik Dev ke samping,
Penguasa, kalau Anda bersikeras mau pergi ke kota Ithaka, Anda bisa berkeliling di beberapa gang di kota Ithaka. Mungkin saja di kota Ithaka juga ada pintu masuk menuju kuil naga langit. Baik, setelah saya sampai saya akan berkeliling. Dev mengangguk, kamu pulang dan istirahatlah. Meskipun lukamu tidak parah tapi kamu masih memerlukan banyak istirahat, dan setelah saya kembali dari kota Ithaka, saya akan membuatkan sebutir pil obat lagi untukmu, dengan begitu kemampuanmu akan meningkat lagi. Terima kasih penguasa, Jansen berkata dengan bahagia, kalau ada masalah, jangan ragu untuk menghubungiku, saya akan langsung pergi ke kota Ithaka bersama dengan para saudara. Setelah mengantarkan Jansen keluar, Dev melihat cincin naga yang ada di tangannya dan tersenyum pahit, benda ini adalah pemberian dari Ryu, tapi dia tidak mengatakan apapun, kemana dia harus mencari semua pintu masuk kuil itu? Dia tidak mungkin selalu beruntung dan bertemu dengan orang seperti Jansen. Keesokan paginya, Dev dan Ellie berangkat, setelah berkumpul dengan Hans, dan untuk mencegah keluarga Changga menyerang di tengah jalan, Hans meminta Ellie dan Dev untuk menyamar sebelum berangkat ke kota Ithaka. Sedangkan Hans sendiri membawa orang untuk dipamerkan dan dengan begitu dia bisa menarik perhatian keluarga Changga. Ellie menyetir membawa Dev pergi ke kota Ithaka dengan selamat, mereka tidak mengalami bahaya apapun dalam perjalanan. Nona Ellie, ini sudah siang, karena sudah sampai di wilayahmu, sebagai tuan rumah seharusnya kamu melakukan yang terbaik dan mentraktirku makan. Dev yang duduk di kursi penumpang berkata pada Ellie sambil tersenyum, kamu ini sudah berada di ujung kematian, masih saja memikirkan makan. Ellie berkata dengan tak berdaya, walaupun harus mati, saya harus menjadi hantu yang kenyang, dalam hidup ini semua orang pasti akan mati, itu hanya masalah cepat atau lambat, untuk apa terlalu mengkhawatirkannya. Dev yang bercanda membuat Ellie yang tegang merasa sedikit lebih santai. Karena kamu pernah menyelamatkan nyawa kakekku, maka saya akan mentraktirmu makan, hanya saja kita tidak boleh pergi ke tempat makan besar, hanya bisa makan di pinggir jalan, agar kita tidak ketahuan oleh orang dari keluarga Changga. Tidak masalah, makanan pinggir jalan juga bagus, Dev tidak pilih-pilih, makan apapun tidak masalah. Ellie membawa Dev dan memarkirkan mobilnya di tempat parkir lalu berjalan ke sebuah gang kecil, banyak toko yang menjual makanan ringan di gang kecil itu, meskipun etalasenya tidak besar tapi semua makanannya terlihat khas dan istimewa. Saya akan membawamu makan sate keledai di kota Ithaka. Sate keledai di kota Surau tidak terasa seperti aslinya. Saat sedang dipanggang kamu bisa menambahkan sosis. Saya jamin air liurmu akan mengalir. Saat memasuki gang kecil, Ellie berkata dengan bersemangat pada Dev. Sepertinya semua wanita adalah tukang makan. Asalkan datang ke tempat seperti ini mereka semua akan menjadi bersemangat. Dan saat Dev dan Ellie baru berjalan beberapa langkah, mereka langsung dihadang oleh 3 pria kekar. Dev tercengang dan melihat 3 orang itu lalu menyadari kalau dia tidak kenal dengan mereka. Kamu Dev kan? Seorang pria kekar dengan bulu yang memenuhi dadanya bertanya pada Dev. Melihat sosok dan perawakan dari pria itu jelas terlihat kalau dia sudah berlatih Qigong dengan keras. Dev tidak menjawabnya dan hanya melirik Ellie yang ada di sampingnya. Sedangkan Ellie mengernyitkan keningnya saat ini, dia berjalan ke depan Dev dan berkata, siapa kalian? Untuk apa kalian bertanya dia Dev atau bukan? Pria kekar itu melirik Ellie sekilas, gadis kecil minggir saja. Tidak ada urusanmu di sini, saya William dari Yayasan Baja Hitam, hari ini saya harus membunuh Dev untuk membalaskan dendam saudaraku. Sambil berbicara, William hendak turun tangan pada Dev, namun Ellie meneriakinya dengan marah, berhenti, saya adalah anggota Majelis Perlindungan Hukum, kalian berani melakukan pembunuhan di depanku? Lalu kenapa kalau kamu anggota Majelis Perlindungan Hukum? Kalau kamu tidak minggir, saya akan memukulimu sekaligus. William berkata dengan dingin dan dia tidak peduli apakah Ellie merupakan anggota Majelis Perlindungan Hukum atau bukan. Kamu, Ellie seketika marah, saat di kota Surau, Jansen juga meremehkan Majelis Perlindungan Hukum dan dia tidak mempermasalahkannya, dan sesampainya di kota Ithaka, wilayahnya sendiri malah kembali diremehkan oleh orang, itu membuat Ellie merasa sangat malu. Namun, belum sempat Ellie menyelesaikan kalimatnya, William sudah melayangkan pukulannya, meskipun William memiliki tubuh yang besar tapi gerakannya sangat cepat, satu tinjunya membuat suara pukulan yang tidak berhenti terdengar. Ellie terlihat kaget dan tidak berani gegabah. Setelah mengelak dari satu pukulan William, dia langsung meninju pinggang William. Asalkan pukulannya mengenai sasaran maka lawannya akan kehilangan kemampuan bergerak untuk waktu yang singkat. Ini juga merupakan jurus andalan para detektif. Bam! Kekuatan tinju Ellie memang tidak ringan, dan saat mengenai tubuh William itu membuat suara yang keras. Dan saat Ellie merasa lega, tiba-tiba tubuhnya diangkat oleh seseorang. Ellie kembali terkejut dan melihat William seolah tidak terpengaruh oleh pukulannya, dan sepertinya pukulannya tadi juga sia-sia. Dia berlatih Ying Qigong, pukulanmu itu hanya membuat dia geli, tidak akan bisa membuat dia kehilangan kemampuan bergerak. Dev menyadari kebingungan yang terlihat di wajah Ellie dan menjelaskan kepadanya. Ellie yang mendengarnya seketika menjadi muram, satu tangannya bergegas mencengkram pergelangan tangan William lalu memelintirnya dengan sekuat tenaga, agar William melepaskan dirinya, namun tidak peduli sekuat apapun dia berusaha, gerakannya sama sekali tidak bisa mengguncang William. Minggir, William mengamuk dan langsung melemparkan Ellie. Ah, Ellie berteriak kaget, dan tubuhnya terbang mengarah pada dinding. Kalau dia menabrak dinding, walau tidak mati pun pasti banyak tulang yang akan patah.
Melihat Ellie sudah hampir menabrak dinding, Dave segera melompat ke arahnya dan meraih tubuh Ellie. Dia menggunakan tenaganya dan menarik Ellie ke dalam pelukannya. Dave memeluk Ellie dan jatuh dengan kuat ke lantai. Ellie menarik nafas lega, namun saat dia merasakan kehangatan dari tubuh Dave, dia segera bangun dan berkata dengan malu, "Cepat lepaskan saya." Dave segera melepaskan Ellie dan berkata dengan canggung, "Saya tidak sengaja dan tidak berniat mencuri kesempatan dari dirimu." Ellie tahu kalau Dave tidak sengaja, dia melakukannya untuk melindungi dirinya, tapi pria dan wanita tidak boleh bermesraan apalagi di depan banyak orang. Setelah dipeluk Dave, wajah Ellie merona merah. "Bocah, bermesraanlah setelah kalian sampai di neraka," William berkata dengan marah dan kembali melayangkan tinjunya ke arah Dave. Dave berhasil mengelak, namun tinju William kembali melayang dengan cepat. Dave hanya terus mengelak dan tidak menyerang balik. Dia menatap Ellie lalu berkata, "Kalau saya melawan sekarang, apakah termasuk pertahanan diri?" Saat mendengar pertanyaan Dave, Ellie yang sudah marah seketika menjawab, "Termasuk pertahanan diri, bunuh dia tidak masalah." Dave menyeringai, dia memang menunggu kalimat ini diucapkan oleh Ellie. Melihat ekspresi marah William, Dave langsung membuat energi spiritualnya mengalir dalam dantiannya, lalu mengumpulkannya di tinjunya. Dalam menghadapi Yin Qigong seperti ini, kekuatannya harus berpusat pada satu tempat. Kabut samar mulai terlihat di tinju Dave dan menyelimuti kepalan tinjunya. Ini, William yang melihat kabut tipis yang menyelimuti tinju Dave seketika menjadi waspada. "Dasar gila, kenapa tidak berani menyerang? Kalau kamu tidak menyerang maka saya akan menyerang duluan." Dave berkata dengan nada mengejek. Dia tiba-tiba melompat dan melompat tepat ke atas kepala William. Raut wajah William seketika berubah dan dia bergegas membalikkan badannya, namun sayangnya dia sudah terlambat. Tinju Dave saat itu sudah mendarat tepat pada bagian belakang tubuhnya. Bam bam bam, William bergegas melangkah maju, dan hampir terjatuh. Dia baru mencoba menghilangkan kekuatan tinju dari Dave, namun meskipun begitu dia masih bisa merasakan kalau organ-organ dalam tubuhnya sedang berputar. Setelah menarik nafas, William terpaksa menekan emosinya, dan menatap William dengan raut wajah yang jelek. "Bocah, kalau hari ini saya tidak membunuhmu, maka saya, William, tidak akan punya muka untuk kembali ke Yayasan Baja Hitam." Setelah berkata, tubuh William tiba-tiba bergejolak, dan ada cahaya redup yang samar-samar terlihat. Karena masih siang, cahaya itu tidak kelihatan terlalu jelas namun bisa diketahui bahwa itu seharusnya merupakan aura yang menutupi seluruh tubuh William di dalamnya.